Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang sebuah perkara yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, marilah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perkara ketika kita menyekutukan Allah, menduakan Allah, terjebak kepada ritual-ritual kesyirikan, sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun tahajud kita, sehebat apapun jamaah kita ke masjid, sehebat apapun haji umroh kita, sehebat apapun infak sedekah kita, ketika kita terjebak kepada ritual-ritual kesyirikan, semua ibadah yang kita lakukan tersebut
terhapus begitu saja karena kita terjebak kepada ritual-ritual kesyirikan. Oleh karena itu, marilah kita jauhilah perkara-perkara yang mengarahkan kita kepada ritual-ritual kesyirikan. Karena itu semua akan menghapuskan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar 65-66, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, menduakan Allah, la yahbatanna amaluka, maka terhapus semua amal-amalmu. Hajimu terhapus, umrohmu terhapus, duhamu terhapus, zakat infakmu terhapus, lantaran la asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, maka engkau termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Oleh karena itu, hendaklah Allah saja yang kau sembah, semua kau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang rahmat Allah, perkara tauhid, bahaya menyekutukan Allah itu luar biasa. Maka itu para ulama sering diulang-ulang pentingnya perkara tauhid dalam tujuan supaya kita sebagai hamba Allah tidak sia-sia dalam beramal. Kecintaan para ulama kepada kita semua adalah supaya kita tidak terjebak kepada ritual kesyirikan, karena itu sangat bahaya. La yahbatanna amaluka, akan menghapus semua amal-amal kita lantaran kita terjebak kepada ritual-ritual kesyirikan. Rugi jamaah sekalian. Setiap tahun kita umroh, setiap tahun kita haji, setiap hari kita sholat ke masjid, duha, infak, sedekah, terjebak pada ritual itu, terhapus itu semuanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah ke Mekah tentang pentingnya tauhid. 10 tahun di Madinah bagaimana pentingnya akhlak. Dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat satu-satunya meminta, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas yang kedua sangat jelas bagi kita semua jamaah sekalian. Allahus Somad, Allah tempat satu-satunya meminta. Tidaklah hujan turun kecuali atas izin dan kehendak Allah. Tidaklah panas kecuali atas izin dan kehendak Allah. Tidaklah daun jatuh dari pohonnya kecuali atas izin dan kehendak Allah. Semua yang ada di muka bumi terjadi semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ritual penangkal hujan, tidak ada.
Semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jamaah sekalian rahmati Allah, ada acara, ada syukuran misalnya, langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya Allah, kami ada acara syukuran, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, semoga cuaca terang, tidak hujan, ya Allah. Itu ritual orang Islam. Allahus Samad. Tidak ada ritual penangkal hujan. Sedikit sekali kita kesyirikan, maka la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hati-hati ritual terjebak kepada kesyirikan. Ketika kampung ingin selamat, tidak ada ritual lain kecuali Allahus Samad. Langsung berdoa kepada Allah. Ketika laut ingin selamat, tidak ada ritual lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kampung, laut, hutan ingin selamat, ingin berkah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96 sangat jelas. Jika sebuah kampung, sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, akan kusiksa mereka. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan berkah Allah, untuk mendatangkan keselamatan Allah Subhanahu wa taala baik di darat, di laut, maka ritual kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha hebat, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang masya Allah yang luar biasa. Maka Allah yang menggenggam bumi ini, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jamaah sekalian, karena Allah mengkategorikan kesyirikan ini kezoliman, dosa yang sangat besar, bahkan sesat yang sangat jauh. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 48 sangat jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menduakan Allah, menyekutukan Allah, maka faqad iftara itsman 'azima. Dia telah zalim, melakukan dosa yang sangat besar. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, menduakan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sesat sangat jauh. Itulah yang dikategorikan ketika kita terjebak kepada kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan, maka kita terjerumus kepada dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar, sesat sangat jauh. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari ritual-ritual kesyirikan, sehingga kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah sekalian, bagaimana mantapnya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun Nabi Ibrahim merindukan memiliki seorang anak.
ketika Allah takdirkan mendapat seorang anak dengan Hajar, lahirlah Ismail. Penantiannya sangat panjang yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya supaya disembelih. Karena tauhid yang mantap kepada Allah, keyakinan yang mantap kepada Allah, rasa rindu hilang, rasa sayang kepada Nabi Ismail terpendam dalam hatinya karena begitu cinta tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Wahai anakku, nak, semalam ayah bermimpi, nak, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu, nak?" "Wahai sayangku, wahai buah hatiku, ayah bermimpi semalam, nak." Kemudian Ismail pun berkata, "Wahai ayahku, wahai bapakku, jika itu benar perintah Allah, laksanakan ya. Mudah-mudahan kau mendapati keadaan yang tabah dan sabar." Kemantapan tauhid Ismail dan Ibrahim, Masya Allah, tidak diragukan lagi jamaah sekalian. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bagaimana mencontoh tauhidnya Nabi Ibrahim salam, bagaimana sami'na wa ata'na, sehingga disyariatkanlah kurban tahun ini. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam soal kautsar ini jamaah sekalian, perintah salat dan kurban itu fil amr, wanhar, sesungguhnya aku telah bernikmat yang banyak kepadamu. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Bentuk tauhid yang mantap kepada Allah, ringan berkurban. Ringan berkurban. Nabi Ibrahim bagaimana rela menyembelih anaknya. Jamaah sekalian, orang yang mampu berkurban, dia enggan berkurban. Apa ancaman sebuah hadis? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana wa Ahmad. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kemampuan, falam yudahi, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat ibadahku, ngale kau. Mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat ibadahku. Kita sekarang banyak alasan tidak berkurban. Ada seorang bapak cerita dengan seorang ustaz, "Maaf ustaz, tahun ini kami tidak bisa berkurban." Ketika itu ustaz melihat di tangannya ada rokok. Kemudian sang ustaz bertanya kepada bapak tersebut, "Wahai sang bapak, berapa bungkus rokok yang Anda habiskan setiap hari?" Kemudian sang bapak menjawab, 2 bungkus Ustaz. Kemudian sang Ustaz bertanya lagi, "Berapa harga rokok 1 bungkus?" "Kalau beli di warung 34.000, beli di supermarket 33.000. Anggaplah jamaah sekalian, kita buatlah sehari 1 bungkus, kita genapkan saja 30.000. 30.000 kali sebulan 900.000. Setahun 10.800.000 uang rokok. Kalau sapi 21 juta, 7 orang dibagi 7, 1 orang masing-masing 3 juta. Pantaskah kita berkata, aku tidak mampu berkurban tahun ini, padahal menghabiskan rokok 2 bungkus setiap hari? Maka wajarlah hadis mengatakan,
falam yuduhi fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat tempat ibadahku. Kau mampu berkurban tapi kau tidak mau berkurban. 10.800.000 kita menghabis uang rokok. Pantaskah kita mengatakan aku tak mampu berkurban? Padahal kita mengeluarkan uang 3 juta. Dikali 7, 21 juta dapat 1 sapi jamaah sekalian. Maka tauhid yang mantap kepada Allah, bagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim, sami'na wa ata'na, semuanya terasa ringan terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan berkurban tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil hadzim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.